positif ini merupakan satu modul dari buku gerak. Oleh karena itu, sebelum kita mulai dengan budaya positif, pernahkah Bapak Ibu mendengar apa itu budaya positif? Apa itu budaya positif? Budaya positif itu budaya untuk kebaikan. Budaya untuk kebaikan. Belum? Budaya positif itu budaya-budaya yang sering kita lakukan pada saat proses pembelajaran dan sebelum proses pembelajaran. Bagus. Ada yang lain? Kalau budaya positif itu suatu kegiatan yang keseringan atau rutinitas yang kita terapkan kepada siswa, di antaranya seperti memberikan suatu karakter di mana adanya sikap kejujuran di situ, tanggung jawab. Betul sekali Bu. Jawaban aku betul semuanya. Budaya positif itu lebih pada kebutuhan kita bahwa siswa itu memiliki kebutuhan sebagai individu, ya, sebagai individu, di mana nanti kita akan semua kebutuhan itu berpihak kepada siswa tersebut. Nah, sebelumnya itu sebagai SPG-nya, mari kita senyum, senyum sedikit selama 30 menit. Nah, ini tujuan saya di sini, yaitu ingin menyebarkan pemahaman dan pemahaman budaya positif pada calon guru yang ada di SD Satu Jaya. Nah, itu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Artinya, keyakinan universal yang menyeluruh. Universal itu menyeluruh, di mana budaya positif itu dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid itu mampu mandiri dan tanggung jawab. Nah, nanti ke depannya kita akan lihat bagaimana proses tentang budaya positif, di mana kita itu sudah dicantumkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini konsep intinya nanti yang akan kita bahas bersama-sama. Satu, paradigma perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebijakan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya yakin itu semua bagian kali ini kita lihat. Mungkin ada sebagian disiplin positif, terus dari kita dengar. Kalau segitiga restitusi atau keyakinan kelas, itu mungkin ada sebagian yang sudah kita lakukan, di mana nanti kita lihat bagaimana dalam menerapkan keyakinan kelas. Nah, ini pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu sehingga para murid peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, bukan kebutuhan kita. Soalnya anak didik kita harus bisa memilah tingkat kecerdasannya berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua murid itu sama. Ya, seperti di kelas-kelas rendah itu mungkin ada anak-anak kita yang baru-baru
sehingga proses pemikirannya itu masih belum bisa menerima pembelajaran sebelumnya karena mereka masih tahap bermain. Oke, tadi berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan pelajar profil Pancasila. Nah, pelajar profil Pancasila ada berapa dulu? Lima apa enam? Enam kan? Pelajar profil Pancasila itu ada 6. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, yang kedua ada kreatif, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global. Kemudian ada bernalar kritis dan kreatif. Itu merupakan dasar-dasar daripada profil pelajar Pancasila. Nah, ini disiplin positif. Kita bahas dulu disiplin positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Contoh, kita melaksanakan kegiatan rutin setiap hari seperti yasinan atau bersalaman sebelum masuk kelas, berbaris sebelum masuk kelas. Kemudian disiplin positif itu kebiasaan yang baik mencakup sikap, perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Seperti saya katakan tadi, kita membiasakan karakter siswa yang baik, seperti kebiasaan yasinan ataupun lain sebagainya, sehingga murid itu mempunyai tanggung jawab. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berlaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang akan kita biasakan disiplin positif di sekolah kita, di mana kita melihat sekarang karakter siswa mungkin di atas rata-rata. Maksudnya karakter siswa sekarang yang kita tidak bisa menunggu lagi itu pengaruh daripada perkembangan zaman sekarang. Maka tugas kita seorang guru bisa mengikuti arah zaman mereka. Kalau dulu cukup dikatakan untuk usia berat kemudian habis, tidak lagi. Mereka makin hari kehidupannya makin bertambah canggih sesuai dengan perkembangan zamannya. Maka kita seorang guru harus melihat kodrat anak itu, baik kodrat zamannya ataupun kodrat alamnya. Kodrat alamnya lingkungannya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan kita di sini di sekolah kita yaitu menciptakan murid yang unggul dan berprestasi. Nah, ini kebutuhan dasar kita manusia. Bertahan hidup, kita perlu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu kebutuhan dasar kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak kita merasa dia rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok.
Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kesenangan, bisa bermain, humor, antusias, dan tertawa. Kelima itu adalah kebutuhan manusia, baik kita walaupun murid, mereka juga ingin dihargai, kemudian ingin disayang, bagian kelas 1, dan kelas lain juga sama. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Motivasi intrinsik itu artinya motivasi yang ada dalam diri si anak untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nanti kita akan membahas sekilas tentang hukuman, restitusi, mencari masalah atau menyelesaikan masalah. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang perlu sekali. Mungkin yang sering kita lakukan sehari-hari, baik di kelas ataupun di rumah kita sendiri, hukuman. Nah, motivasi perilaku manusia ada hukuman. Tidak terencana tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah. Nah, satu arah maksudnya berarti kita yang melakukan arahnya kemana? Pasti pada siswa kita. Itu bersifat satu arah, berarti yang disakiti cuma satu. Nah, berupa hukuman fisik ataupun psikisnya psikologi atau jiwa mereka. Nah, ada konsekuensi, rencana, disepakati sesuai peraturan. Konsekuensi misalnya seorang siswa lupa membuat PR, konsekuensinya apa? Itu beda dengan hukuman. Konsekuensinya kalau hukuman itu lebih pada sifat jerah, sifat melukai, melukai fisik. Kalau konsekuensi berbeda dengan hukuman. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Itu saya katakan tadi, konsekuensinya kalau dia tidak buat PR harus keliling lapangan atau walaupun itu tidak melukai, tapi sudah merupakan konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor murid. Maksudnya kita selalu mengawasi murid tersebut dan apa yang akan mereka lakukan itu selalu kita awasi. Itu artinya bisa menjadi konsekuensi. Nah, sekarang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki keadaan. Nah, nanti ada restitusi depan, kita akan bahas dengan. Nah, termasuk saya kemarin sudah mengambil video restitusi, mencari masalah berdasarkan segitiga restitusi. Nah, proses kolaboratif itu bekerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bukan kita yang mencari solusi, tapi murid sendiri yang mencari. Karena dengan murid mencari solusi, dia akan mengingat kembali apa yang sudah disepakati. Terus nilai-nilai terjaga. Ini ada profil pelajaran Pancasila tadi, kemudian ada Ibu Feberier program PIP, ada keterampilan hidup tersendiri. Nah, ini posisi faktor manusia itu yang sangat penting sekali. Mungkin sehari-hari yang pernah kita ucapkan, ada murid kita, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Dari kelima posisi itu, yang paling bagus di antaranya nanti bisa Bapak kerja sendiri. Manajer itu memang sulit kita mendapatkan manajer. Manajer itu orang yang bisa menyelesaikan masalah tanpa menyakiti satu pihak apapun. Nah, kita lihat penghukum. Nah, ini ada
ilusi guru kalau itu salah. Ilusi bahwa semua kegiatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu meluapkan karakter itu salah. Kita menyalahkan anak-anak jika langkah, jika lagi yoga, jika lagi yoga dari keturunan itu salah. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu tidak boleh. Ini yang tidak dibolehkan. Nah, ini bagi kita lihat. Ada sebuah kasus adik terlambat hadir di sekolah. Ini penting sekali karena kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Pemukul yang tadi, yang posisi kontrol tadi yang ada 5. Pemukul, nada suara tinggi, bahasa tubuh, kemudian mata bodoh, terus jari menunjuk, menunjuk, ya kasih dia menunjuk, kemudian kata-katanya mengukur, kata-kata mengukur, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu ada terlambat, kapan bisa tepat waktu? Nah, itu mengukur. Nah, sekarang kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat? Hasilnya kemungkinan murid marah, walaupun kadang-kadang murid gak berani cerita, marah dalam hati. Biasanya kalau kejadian-kejadian hukum seperti itu, memang untuk sekarang nampak dari apinya tidak ada, tapi rasa dendamnya mereka sampai tua ya. Itu guru dalam SD saya dulu selalu berkata saya. Memang sekarang nampak, tapi jiwanya itu akan tumbuh menjadi dendam. Nah ini kemungkinan murid marah dan memendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali dulu, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, karena tadi merasa dendam. Jadi akan membuat apa? Cabut, kawan dalam biasa. Karena dalam biasa sama kita, mungkin lebih besar kita daripada dia. Nah, itu biasanya terjadi. Lebih dulu lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan mengores kendaraan tersebut dengan paku. Itu diakibatkan rasa dendam. Nah, membuat masalah ini yang sering. Mungkin kalau mengukur kita jangan membuat rasa bersalah. Nah, coba perhatikan nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Tetapi kata-katanya yang dilihat, memang sikap kita nampak bagi siswa itu memang dekat sekali. Tapi kata-katanya, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Itu guru kita sebagai guru itu pembuat bersalah, pembuat perasaan bersalah. Kita lampiaskan kecewaan kita kepada siswa tersebut. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Murid akan merasa bersalah bila mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Seperti kita bilang, kelas ini itu juga kayak gini. Sama saya seperti ini. Kamu selalu tak pernah dengan ibu. Ibu kecewa sama kamu. Kamu panggil kamu itu akan memang tidak nampak karena anak-anak itu lebih aktif. Jadi dari wajah-wajahnya mereka tidak nampak bahwa mereka juga ikut kecewa. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang
sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Penghukum nampak, kalau pembuat rasa bersalah, dia tidak nampak cuma melalui kata-katanya. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun cara negatif. Kalau tadi dia kalau membuat salah dia lebih memendam. Kalau penghukum, nah umum itu kita jelaskan bahwa kita dan adiknya apapun yang terjadi sekolah biasanya di rumah dia jelaskan. Nah, membuat merasa bersalah ini yaitu menumpahkan amarahnya walaupun tidak negatif tadi. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Itu yang kita takutkan. Atau itu makanya ada posisi kontrol dulu kita hubungi sebagai teman. Nada, suara, ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh, merapat pada murid, mata dan tersenyum jenaka seperti itu mah. Tapi efeknya ada juga. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, kan? Kenapa kamu terlambat lagi? Sambil ketawa ringan tersenyum. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti bapak bantu kamu ini sambil senyum. Nah, perasaan murid ketika kita buat murid itu sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya sisi negatifnya, ada sisi negatif memang baik. Guru itu bersikap seolah-olah dengan murid itu sebagai teman. Tapi ada sifat negatifnya. Murid akan bergantung pada hal tersebut. Itu efeknya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Seperti ini, seperti sekarang orang tua yang sering anaknya bermasalah, dia datang ke sekolah dengan cara mendatangi guru. Jadi menganggap orang tuanya itu sebagai teman. Efeknya nanti dia tidak akan berapa-apa lagi sekarang, karena ada pembantunya, ada temannya yang bisa membantu dia dalam mencari solusi dalam masalah. Nah, akibat lain dari sisi teman, Adi hanya akan membuat sesuatu bila menyuruh oleh murid tersebut. Mungkin sekarang yang nampak di kelas saya, kadang-kadang kelas saya yang masuk, dia merasa dengan saya yang mau. Kalau guru lain masuk, malah berbicara, ya kan? Itu mungkin juga kita akan memperbaiki. Semoga kita sama semua, walaupun saya masuk, ibu yang masuk juga sama semua. Nah, ada pemantau. Tadi ada penghukum, apalagi ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, guru. Nah, ini bicara antara guru dan saya di antara sekolah. Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adik, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Itu konsekuensi. Guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, hasilnya perasaan murid. Memang ini semua yang kelima tadi itu semua yang kita alami sendiri. Murid memahami konsekuensi yang harus dilakukan karena
telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus berkali keras pada jam istirahat. Anak-anak yang lain nggak makan, dia sendiri kita tinggal di kelas, yang artinya anak-anak tersebut tidak merasanya nyaman. Nah, ini yang manajer, itu yang bagus sekali, yang manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nanti ada kedepannya ada manajer. Guru, adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Coba lihat bahasanya. Tahu Pak, jam 7. Ya kamu, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Tidak memojok siswa. Jadi konsekuensi, saya bisa menanyakan kepada saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Guru baik itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar kamu bisa hadir tepat waktu sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, ini perasaan gue. Ada perasaan begitu. Pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, panggilan, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, atau bersedekah menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan hanya untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya satu masalah yang dia sebutkan dalam tadi. Itu dia tahu bahwa dia sudah mempunyai masalah. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar sendiri. Bukan kita yang mencari solusinya, tapi murid itu sendiri yang mencari solusi dengan masalahnya sendiri. Nah, ini contoh lain. Penghukum. Contoh penghukum berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Penghukum berbuat salah. Kesekian kali sudah diingatkan. Kamu senang ya melihat terus-terusan tidak seperti ini. Lain-lain terulang. Jadi itu kita posisi kita di mana? Membuat rasa bersalah. Nah, teman-teman, ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai, kita main game. Itu teman. Pemantau. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya, segera selesaikan tugas dan kumpulkan yang tadi. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Masih, ya ini, ayo kita jawab sama-sama. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Dari penjelasan tadi lagi. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Mana Bella? Oh ya Bella, siapa Bella? Ayo Putri. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa tadi? Tadi ada
ada manajer. Perempuan kita lihat apakah benar perempuan rasa bersalah. Maka perempuan rasa bersalah. Nah, ini Marisa. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Apa? Hukuman. Tadi apa benar hukuman? Ya, bagus. Hukum. Nah, ini lagi. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer. Bagus, manajer. Nah, kata-kata manajer berbeda. Ayo, lakukan demi Bapak Ibu. Ayo, lakukan demi Bapak Ibu. Apa? Tadi ada penghukum, salah, teman, ada mantau, ada manajer. Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Kata yang sering kita ucapkan pada diri kita. Apa teman? Ya teman. Nah ini, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang dilakukan bila terlambat? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang dilakukan bila terlambat? Itu ada berikut. Mantau ya? Ya, mantau. Nah, ini keyakinan kelas. Kita mungkin di kelas saya sudah ada keyakinan kelas. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Yang kita lakukan sekarang adalah ya, peraturan kelas ya. Nah, untuk kurikulum mereka ini sudah dibuat menjadi keyakinan kelas. Beda peraturan, beda keyakinan. Peraturan itu yang diambil oleh pihak sekolah, itu peraturan. Kemudian peraturan kelas yang dibuat oleh kelas atau yang bersangkutan. Keyakinan kelas melihat keyakinan kelas. Nah, bersifat abstrak. Artinya kata-kata yang mudah dimengerti. Abstrak, mudah dipahami. Buat pernyataan ini besar. Ini besar itu yang menyeluruh kata-katanya yang melibatkan murid, semua murid yang ada di kelas kita. Dibuat dalam pernyataan positif. Artinya jangan gunakan kata larang, jangan. Nah, nanti ada contohnya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jangan melakukan sikapnya orang lain. Setiap sekolah berbeda-beda. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Yang membuat keyakinan kelas, warga kelas, para murid dan guru. Nah, ini segitiga restitusi. Yang tadi ada validasi, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita buat keyakinan, restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Itu kata-kata. Tidak ada semua manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu.
ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu kualitas melestarikan identitas. Kita panggil siswa yang bermasalah, contoh yang terlambat sekolah tadi. Kita panggil, kita tanyakan kenapa dia terlambat. Misalnya sekarang semalam tidak tidur, asik main HP atau lain sebagainya. Kemudian setelah kita tanyakan, kita stabilkan dia. Apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Dia jawab, nanti pasti dia jawab tidak, Pak. Saya kalau sering melakukan itu akan mengakibatkan saya sakit, saya sering bangun kesiangan itu. Baru kita masukkan ke menstabilkan identitas. Wajar kalau melakukan seperti itu, karena bapak sendiri juga pernah melakukan yang sama seperti yang lakukan. Jadi bapak ingin mencari solusi, bukan mencari masalah. Nanti ada keyakinan kelas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kan kita tanya, kenapa kamu datang terlambat? Itu pasti kamu punya alasan. Karena alasan tadi, tidur kemalaman, main HP dan lain sebagainya. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah kita buat keyakinan kelas, kalaupun siswa kita nanti ada yang bermasalah, kita bisa menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan. Jadi kita dalami keyakinan kelas itu. Jangan setelah kita buat siswa berbuat salah, kita diam. Jangan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu yang kita tanyakan ketika murid kita dalam masalah. Kita bisa masukkan ke segitiga restriksi tadi. Nah, keyakinan kelas ini. Assalamualaikum Razan. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya Razan? Baik. Razan tahu nggak kenapa Papa memanggil Razan ke sini hari ini? Tidak tahu, Pak. Nah, tadi ada Bapak Amati pas waktu jam istirahat, Razan tidak memakai sepatu. Apakah itu betul? Betul. Jadi menurut Razan, apakah memakai sepatu itu baik? Tidak. Tidak baik. Kira-kira kenapa alasannya Razan tidak memakai sepatu tadi? Karena saya terburu-buru ingin pergi ke kantin dan Sangat lapar. Terburu-buru ingin pergi ke kantin karena sangat lapar tadi. Memang ada makan tadi pagi? enggak, Pak. Saya bangunnya lambat. Oh, bangunnya terlambat. Besok-besok usahakan kamu cepat ya, dia bisa makan pagi ya. Jadi Bapak pun pernah melakukan kesalahan. Memang wajar kita melakukan kesalahan. Bapak pun juga sama seperti itu. Dulu Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini Bapak bukan ingin mencari masalah, cuma ingin mencari solusi apa yang terbaik untuk Razan. Kira-kira Razan, kita punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang belum Razan lakukan? Tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab. Apakah tanggung jawab itu penting untuk Razan? Sangat penting untuk saya dan masa depan saya. Oh, sangat penting untuk Razan dan masa depan Razan. Kira-kira Razan untuk memperbaiki masalah ini apa yang akan Razan lakukan? Tidak mengulangi kesalahan seperti tadi. Tidak mengulangi kesalahan seperti tadi. Jadi dengan tidak mengulangi kesalahan seperti tadi, apa yang bisa dilakukan? Memakai sepatu di dalam kelas maupun luar kelas. Memakai sepatu di dalam kelas dan di luar kelas. Baik.
Itu tanggung jawab azan ya, terhadap diri azan dan terhadap sesama orang lain. Baik azan, sekarang pesan Bapak, azan harus punya rasa tanggung jawab, karena tanggung jawab itu sangat penting dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu akan kita akan menjadi orang yang penuh dengan tanggung jawab. Ya, terima kasih azan. Jadi sekarang boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum azan. Oke, itu sebagai contohnya saja. Jadi yang intinya, sebelum kita mengambil tindakan yang tadi sedikit garis diskusi tadi, setelah Zuhair pada kemarin saya masuk, saya tanyakan apakah keyakinan kelas yang kedua kan. Nanti kita sama-sama membuat keyakinan kelas dulu. Arti keyakinan kelas itu yang dibuat bersama dengan murid, bukan kita yang buat. Jadi bisa dibagikan positif. Nah, positif itu bisa dibagikan pada murid, tulis keyakinan kelas sama murid itu. Tapi gunakan kata-kata yang tadi yang positif. Contoh, kalau dulu kita buat peraturan kelas dilarang makan dan minum di kelas, nah, itu dilarang. Tapi keyakinan kelas gunakan kata-kata yang positif. Jangan tidak boleh kita pakai makan dan minum ketika jam istirahat. Jadi buat kelas itu. Kemudian misalnya ada teman yang suka mengejek, nah saling menghargai atau saling menghormati, saling menyayangi. Jangan menggunakan dilarang mengejek teman ada lagi. Ya, kata yang sopan positif. Nah, ketika keyakinan kelas kita sudah buat seperti tadi, baik masuk kelas tepat waktu, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Itu contohnya. Ketika anak kita tidak membuat tugas, berarti dia sudah melanggar keyakinan kelasnya tadi ya, mengumpulkan tugas tepat pada waktu. Jadi ketika kita panggil anak tersebut, jadi masukkanlah ketiga tadi, kita ingin menjadi seorang manajer, jangan salahkan dia. Itu memang kemauan bodoh, nah, jangan sampai kata-kata seperti itu. Jadikanlah kita sebagai manajernya. Artinya gunakan kata-kata yang lembut. Bisa kita tanya dulu, kenapa alasan dia tidak kumpul PR? Mungkin ada kadang-kadang kita menyalahkan anak tersebut tanpa mengetahui apa latar belakangnya dia, kenapa bisa dia lakukan. Jangan kita lihat seperti di film-film. Guru dia selalu datang terlambat, guru selalu menghukum dia, padahal guru tersebut tidak melihat keterlambatannya itu karena dia merawat orang tuanya lagi sakit. Itu kan, makanya kita bisa mengambil hikmah dari itu. Kita juga bisa melakukan seperti itu dengan memanggil siswa, kemudian menanyakan masalah identitas, kenapa dia lakukan seperti itu, apa alasannya. Dengan begitu kita bisa memotivasi, jangan menyalahkan dia. Kemudian menstabilkan identitas, menganalisasi keadaan, kita bisa membuat kita juga pernah melakukan hal sama seperti dia. Tapi Pak, apabila contoh tadi tidak mengerjakan PR, Ya. apabila dia telah melakukan berulang-ulang kali Pak, setiap ada PR selalu dia tidak membuatnya. Jadi tindakan kita seperti apa ya? Gimana itu? Ada yang bisa? Apa itu? Ada seorang siswa yang memang
yang tidak mengumpulkan tugas kan. Nah, bila ada siswa seperti itu, karena sekarang kita dituntut tidak memberi upah kepada siswa, insya Allah dengan ini kita buat, biasakan terus, tumbuhkan dia sikap tanggung jawab. Nanti kan di kelas ada keyakinan jelas tanggung jawab. Jadi bisa kita tanya, kemarin kita sudah buat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang tidak kamu lakukan? Pasti dia jawab apa? Saya tidak buat tepat waktu. Nah, sekarang bagaimana kamu akan memperbaiki tentang keyakinan kelas yang tidak kamu sepakati? Pasti dia jawab, baik Pak, saya akan kerjakan lagi PR yang tadi. Boleh berikan suruh kerjakan PR yang tadi dengan catatan jangan mengganggu kelas orang lain. Boleh buat dia duduk di depan sambil ini boleh. Masih dalam pengawasan kita. Dan nanti kita suruh buat PR di luar, dia jalan-jalan dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kita tetap mengawasinya. Saya yakin karena ini ada mungkin yang belum maksimal ya. Kelas 5 sekarang ada saya buat, kelas 5 sekarang ada saya buat. Pelan-pelan mereka sudah terbiasa, pelan-pelan. Karena kita mengubah karakter sekarang masih susah. Apalagi sudah kelas tinggi. Itu kelas 1, 2, 3, disitulah puncaknya untuk mengubah karakter anak-anak. Biasakan dengan hal yang positif. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Tadi ada slide yang kayak terhapus. Ada slide sekalian yang terhapus. Ini langsung masuk ke sebenarnya ada lagi sebuah video. Ibu, Bapak, ada yang ditanyakan, mungkin ada yang kurang jelas. Baiklah, mungkin hari ini kepala saya dimana ada yang kurang, itu merupakan kekurangan saya sendiri. Yang lebih itu yang sebagai pembelajaran, dimana kita bisa menerapkan apa budaya positif di sekolah kita. Semoga kelak akan menjadi sekolah yang lebih unggul, sekolah yang mempunyai karakter murid memang yang luar biasa baik-baik, ya kan? Yang sekarang tidak khususnya kita semua mungkin karakter siswa yang sudah bukan hancur, tapi memang rata-rata karakter siswa kita sekarang bisa dikatakan setengah-setengah, hancur ke maka itu memang pengaruh. Tugas kita ke depan memang sangat berat, apalagi nanti di atas di era 45. Ada era 45, makanya guru kita disarankan itulah untuk menghadapi tahun 2045, di mana semua teknologi itu berkembang secara besar. Jangan sampai nanti mungkin itu sebagai pengetahuan kita, anak-anak kita dijadikan murid yang mengajar adalah robot. Itu yang terjadi mungkin di tahun 2045. Bagaimana generasi kita ke depan kalau seandainya robot mengajar? Bagaimana dengan sikap atau karakter mereka? Kalau ilmu pengetahuan itu di YouTube pun bisa kita lihat, YouTube pun bisa mengajar.
tapi mendidik, membuat karakter murid yang lebih bagus, itu tidak bisa hidup sama robot. Itu butuh ya, kita guru yang hebat ini. Ya. Oke, sekian paparan saya. Terima kasih atas waktunya, Pak Edi dan ibu-ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya, atas partisipasinya. Semoga kita diberikan kekuatan dan umur panjang dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apakah kalian tahu keyakinan kelas itu? Tahu. Ada yang sudah kasih tahu ya? Keyakinan kelas itu dia hampir mirip dengan peraturan kelas, peraturan sekolah ya. Kalau di sekolah itu ada peraturan, ada tata tertibnya. Kalau kita punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan yang kita buat bersama teman dan yang dipandu oleh wali kelas. Saya sebagai wali kelas, kita akan membuat keyakinan kelas sekarang. Nanti di mana dalam keyakinan kelas tersebut tidak dibenarkan menggunakan kata-kata yang negatif. Tahu kata-kata negatif? Tahu. Apa saja kata negatif? Jorok. Terus, nah, arti kata-kata negatif di sini seperti bukan ini ya, bukan kata-kata negatif saya ini tidak boleh ngomong jorok, tetapi kata-kata dalam menyusun keyakinan kelas itu harus kata-kata yang positif. Seperti kalau kata negatif itu yang sering kita dengar dulu, dilarang, jangan, tidak boleh. Itu dalam keyakinan kelas itu tidak boleh kita taruh seperti itu. Contoh ya, ini kita menumbuhkan sikap kita antara sesama teman dan guru. Nah, antara sesama teman dan guru. Baik itu dalam lingkungan kelas ataupun kita biasakan nanti sampai ke luar kelas. Contoh, kalau dulu ada kita dengar dilarang berbicara, benar kan? Dilarang berbicara. Tetapi dalam keyakinan kelas itu kita bisa membuat kalimat positifnya. Tadi kan kalimat negatif dilarang berbicara. Kalimat positifnya mengutarakan pendapat secara terbuka. Nah, itu berbicara kan mengutarakan pendapat secara terbuka. Nah, dilarang membuang sampah. Itu kalimatnya negatif. Kalimat positifnya menjaga kebersihan. Jadi bisa membedakan yang mana kalimat negatif, yang mana kalimat positif. Nah, sampai di situ. Nanti Bapak akan bagikan kertas. Nah, dalam kertas tersebut, nah sebelumnya kita bagi kertas, sudah mengerti apa itu kalimat negatif dan kalimat positif? Nah, seperti tadi Bapak katakan, kita sesama teman
itu kalimat positifnya dan guru saling menghargai dan lain-lain sebagainya. Nah, oke. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Ini ada kertas post-it, Bapak bagi satu orang satu. Nanti di dalam kertas post-it ini kalian akan menulis satu keyakinan kelas yang ada yang menurut diri sendiri. Ya, satu saja, jangan lebih ya, jangan lebih, satu saja. Nanti setelah kalian tulis, kita akan menempelkan di sini sudah Bapak sediakan tempat untuk menempel. Setelah kalian tempel, baru kita akan melihat nanti apakah ada kata-kata yang sama. Kalau ada kata-kata yang sama, kita ambil satu saja. Nah, sekarang Bapak bagikan kertas.
Jadi dari 26 kita, nah timbullah 4 keyakinan kelas kita. Yang pertama, kita saling menghargai. Kemudian menjaga ruang kelas kita. Artinya menjaga ruang kelas itu adalah peralatan yang ada di dalam ruang kelas. Kemudian membersihkan kelas hingga bersih. Itu tugas siapa? Piket. Terus menjaga ketertiban kelas. Nah, dari keempat keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, maka inilah kesepakatan kita membuat sebuah keyakinan kelas. Supaya nanti setiap kita melakukan sesuatu, ingat bahwa kita mempunyai keyakinan kelas yang harus kita jalankan, yang harus kita terapkan, sehingga nilai-nilai apa yang telah kita yakini bersama, kita buat bersama itu terjaga sampai nanti terbiasa kita hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kelas kita. Senang sekali. Sangat senang dengan keyakinan kelas. Ya, senang. Penting, sangat penting. Jadi orang yang disiplin. Kelas ini membuat kita bertanggung jawab. Orang